Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Kita akan terus membicarakan sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, dan pemain-pemain kita yang lagi abroad di Eropa. Mudah-mudahan Anda semuanya lagi bersama keluarga atau yang masih single bisa nongkrong dan lain sebagainya. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan membahas tema yang cukup menarik ya. Bagaimana kesempatan dua pemain ya, baik itu Emil Audero dan juga kira-kira siapa nih? Pasti pengen tahu yang akan bermain di Liga Champions. Nah, kalau Sampdoria kan nampaknya nggak kuat ngegaji Emil ya. Dan berikutnya adalah Kelvin Verdong. Keren ini anak ya. Satu-satu pemain yang akan bermain di Liga Champions UEFA. Kemudian juga bagaimana pelatih-pelatih Indonesia ataupun pelatih yang ada di Liga 1 ini berbondong-bondong banyak sekali dari Eropa. Hanya Ade Suhendra yang asli Indonesia. Pelatih di Liga 1 ini diborong sama pelatih dari Eropa. Kemudian Persija Jakarta ini menarik ya. Sudah 13 hari berada di Thailand. Satu-satunya skuad tim yang kita bilang Persija ini kemarin menunjukkan luar biasa, prestasi yang luar biasa, permainan yang luar biasa di Piala Presiden. Kita terpukau ya. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat semua yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari akan tayang kepada Anda. Dan juga berikan dukungan kepada Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia untuk berikan like dan subscribe pada channel Bung Jelu Custen. Berikan kritikan dan saran pada gue ya. Berikan kritikan dan saran pada PSSI, pada Pak Erick Thohir. Langsung aja kita akan bahas. Oke, Pak Erick Thohir berjanji akan menurunkan tim utama dalam FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung 23 September ya, bulan depan. Nah, ini apakah akan membawa dampak yang cukup bagus untuk timnas Indonesia di FIFA Asian Cup? Mudah-mudahan ya, karena ini pertaruhan dari John Herdman. Kalau saja John Herdman nggak tampil bagus dan malah kalah terus, ya pasti akan dicopot dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kemudian juga ini menarik ya, Persija Jakarta akan 13 hari berada di Thailand dan satu-satunya klub Indonesia yang TC-nya di luar negeri. Kalau Persib Bandung di Bali ya, Persebaya di Persebaya juga masih aja, dan ruang lingkupnya nggak ke luar negeri. Namun ini Stephen Loncar ini mengaku kelelahan ya. Dia berusaha menikmati namun dia merasa lelah. Ini adalah gelandang yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Belum pemain-pemain yang lain nanti akan merasakan gemblengan dari pelatih yang memang luar biasa, STY. STY saat ini adalah dicintai masyarakat Jakarta ya. Catat. STY itu milik Jakarta, nggak usah ribet-ribet manggil STY ke timnas. STY milik Persija Jakarta. Dan mudah-mudahan ini akan berimbas pada permainan yang akan ditampilkan oleh Persija Jakarta di Liga 1. Dan ini ACL 2 ini tampaknya Persib Bandung kena skors 2 laga tanpa penonton karena ya kerusuhan di Ratchaburi saat di Ratchaburi atau gimana ya, pokoknya setelah banding nggak diterima dan harus melakoni, dan $200.000 atau sekian
3, sekian miliar ya harus dibayar oleh Persib untuk mengganti biaya yang skorsing yang diberikan oleh AFC. Dibanding nggak boleh, tetap harus melakoni 2 laga tanpa penonton. Berat nih. Aduh, Persib. Kelvin Verdong ya, pemain yang asli Aceh ya. Bapaknya Aceh, namun ditinggal gitu aja. Dan ini pemain usianya udah 27 atau 28 ya, 28 mungkin ya. Ada satu-satunya pemain yang akan ada di mana nih? Liga Champion UEFA. Katanya juga ini Emil Audero masuk juga dalam squad ya. Itu yang kita terima, berita yang kita terima, dan kemungkinan 2 pemain kita, Emil Audero dan Kelvin Verdong, akan berada di Liga Champion. Nah, mudah-mudahan aja bisa memberikan dampak yang cukup cukup besar kepada 2 klub yang dibela, baik itu Como dan juga Lille ya. Karena Lille itu dukung timnas Indonesia loh. Waduh, keren nih. Misi balas dendam. Betul, beneran nih. Nggak macem-macem nih. Pokoknya Lille itu selalu dukung timnas Indonesia dan akan memainkan, mudah-mudahan Kelvin Verdong selalu akan menjadi, meskipun banyak dicadangkan, namun mudah-mudahan akan diberi ruang dan ya pokoknya diberikan waktu untuk bermain. Karena sedikit kita merasa Kelvin Verdong agak berbeda ya kemarin saat laga, nggak seperti biasanya karena memang jarang dimainkan ya. Kemudian juga ini Michilgers, aduh buset ini Michilgers, aduh kembali ke Twente, namun nampaknya nggak dimainkan. Maksudnya nggak dimainkan dalam Twente, tapi masuk ke Twente B. Duh, ini gimana nih? Kan udah sehat, udah pulih ya. Pokoknya udah sehat lah ya. Namun malah dibasihkan di Twente B. Gila lu. Tahu gini gue pergi aja. Namun sudah bersepakat untuk melanjutkan 1 musim bersama Twente ini di Eredivisie. Mudah-mudahan gak ada masalah ya dengan Michilgers, bisa berlanjut dan mudah-mudahan bisa terus karirnya bersama Twente, karena ini adalah back timnas Indonesia. Terakhir ya. Kemudian ini Martin Paes meloloskan Ajax di Liga Conference Eropa ya. Menariknya saat di pertandingan terakhir kemarin ditahan imbang 2-2 dan sebelumnya menang 3-1. Jadi total kalau ditotalkan itu skornya ya 5-3 ya, dan secara agregat Ajax lolos ke UEFA League Conference. Dan apakah ini menjadi persaingan antara Ter Stegen bersama Martin Paes? Ya tergantung bagaimana kedua pelatih ini, kedua pemain ini bisa bersaing, karena usianya Ter Stegen udah 34 tahun, udah berumur, namun tidak memungkinkan bisa bermain untuk Ajax Amsterdam, karena kemarin di pertandingan pertama juga dimainkan ya Ter Stegen. Demikian yang bisa kita informasikan kepada Anda. Mudah-mudahan informasi yang tepat ini bisa menjadi hiburan dan juga suasana yang menyenangkan ketika Anda menonton kita ya. Dan dari Jakarta saya harus undur diri, Jelo Custen dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.